Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini hari yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertai kita dan kasih setianya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk selalu memelihara hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat dalam pikiran dan hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tema kita pagi hari ini, tersedia kasih karunia, diambil dari 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 24. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Batseba wanita yang elok parasnya, tetapi kehadirannya saat petang menjelang di dekat istana telah membuat mata seorang raja tergoda. Daud raja itu memerintahkan seseorang untuk membawa wanita itu ke istana. Batseba tak kuasa menolaknya. Perjinahan pun terjadi. Daud pun panik saat diketahuinya wanita itu hamil. Rencana jahat muncul di pikirannya. Uria, suami wanita itu, harus disingkirkan, tetapi dengan sebuah konspirasi licik yang ia pikir dapat menghindarkannya dari rasa bersalah. Kejahatan Daud jelas adalah bau busuk di hadapan Tuhan. Diutusnya Nabi Nathan dengan membawa sebuah penghakiman. Kejahatan Daud dan juga Batseba membawa sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, kata Nathan. Raja Daud dan Batseba sangat menyesali kejahatan itu, tetapi akibat kejahatan itu sendiri tetaplah menjadi ganjaran yang harus mereka terima. Pasangan itu memang harus menghadapi masa-masa yang buruk. Namun ketika mereka bertobat, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya, pengampunan dan pemulihan.
Batseba pada akhirnya dikenal bukan karena tindakan dari masa lalunya yang buruk, tetapi ia dikenal sebagai seorang ibu suri yang juga mengajarkan kebenaran Allah kepada Salomo. Pengalaman Batseba membuktikan betapa kasih karunia Tuhan tetap tersedia bagi setiap orang berdosa yang dengan rendah hati mengakui dosanya di hadapannya. Seburuk apapun masa lalu kita, semerah apapun dosa kita, kasih karunia-Nya menjadikan hidup kita seputih salju. Semerah apapun kejahatan kita, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya saat dengan rendah hati kita mengakui di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau adalah Allah yang pengampun. Engkau Allah yang selalu melimpahkan kasih karunia kepada kami anak-anak-Mu yang rendah hati mau mengakui dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa, karena kami sering mengikuti kedagingan kami. Ampuni kami kalau kami tidak taat. Biarlah pada pagi hari ini kami dengan pertolongan Roh Kudus akan menjadi anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.